Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya ada garapan motor Jupiter MX yang udah lama ya. Ini remnya nggak bisa, dan saya udah buka bagian tabung tempat minyak remnya tuh. Minyaknya ternyata nggak ada karena dia habis lewat sentra remnya udah rembes ya. Dan lama-lama dia kan netes habis, dan remnya nggak bisa ngerem lagi karena minyak remnya nggak ada. Oke, saya mau lihat dulu bagian kampas remnya itu masih tebal atau enggak. Kalau enggak sekalian saya ganti, kalau masih tebal ya saya nggak ganti ya. Ya itu saya lihat ternyata masih tebal, jadi nggak saya ganti ya teman-teman. Saya cuman ganti sentral remnya aja sama minyak remnya aja kita ganti ya. Oke, saya lepas dulu bagian remnya. Under remnya udah saya lepas supaya proses mencopot sentralnya tuh mudah ya, nggak terhalang sama handle remnya. Oke, ini saya lepas karetnya agar mudah lepasnya tuh ya. Karena kalau kita mau lepas sentralnya tuh kita lepas dulu bagian karetnya, habis itu kita lepas gancingannya tuh. Dalam itu ada gancingannya ya, gancingannya kayak sepi gitu ya. Misalkan kalau ada tang sepi harusnya pakai tang sepi ya. Ini saya nggak punya tang sepi, saya pakai obeng ya, obeng kecil dia buat nyongkel ya. Ini udah saya congkel. Oke, tinggal kita lepas. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, sangat kotor sekali. Nah ini ya, ini yang menyebabkan minyak remnya tuh habis karena dia rembes dan itu berkarat ya. Oke, dan karatnya itu kemungkinan karatnya ini udah bantat atau udah kaku, makanya dia rembes dan tidak berfungsi normal ya. Nah, sebenarnya masih bisa memompa ya, cuma kan nggak maksimal gitu ya, dan harus kita ganti. Oke, ininya bagian lubangnya tuh kotor sekali, nanti saya mau bersihkan. Nah ini kalau mau kita setel rem itu kan ada bolt nipple namanya ya, bolt nipple. Itu pakai kunci 8 itu buat setel angin bagian bawah waktu nyetel remnya ya. Oke, saya bersihkan dulu bagian lubang sentral remnya atau master remnya. Saya bersihkan pakai kain yang bersih ya teman-teman, biar nggak banyak pasirnya, atau kalau kain bekas oli gitu ya, nanti dia malah ini karena dia banyak pasirnya. Biasanya kita pakai kain bersih, kita pakai obeng ya, kita masukin ke dalam sampai bersih ya. Nah setelah kita bersihkan dirasa udah bersih, lanjutnya kalau bisa itu kita olesin aja sedikit aja ya teman-teman. Kita olesin pakai oli yang baru gitu ya, jangan sampai banyak ya. Pokoknya intinya kita biar dia melumasi. Kalau enggak di bagian sentral master remnya yang baru tuh bagian karetnya kita kasih sentuhan olesan oli sedikit ya, atau vaselin juga bisa ya teman-teman. Kayak gitu ya, biar dia awet. Oke, ini proses pemasangannya ya, kita tekan pakai obeng bagian sepinya tuh sudah masuk. Habis itu kita tekan sampai dia memasang dengan normal dan ngancing ya. Pokoknya intinya dia masuk, terus dia pastikan kalau udah masuk kancingnya itu pasti nanti dia kita tekan ke dalam, nanti dia ngancing sendiri ya. Ada tempat pengancingannya tuh, ada lubang pengancingan sepinya tuh. Oke, ini udah saya pasang, tinggal kita pasang karetnya ya. Itu melindungi debu-debu atau kotoran-kotoran biar nggak masuk ya.
Oke, udah saya pasang. Nah, kita pasang handle remnya. Nah, sebelum kita pasang ya kita cek, kita tekan dulu ya, seret atau enggak ya. Kalau seret biasanya dia karetnya tuh kelempit ya, atau karetnya tuh nggak masuk dengan normal lah, nggak ini saya udah cek tadi udah normal ya. Center remnya saya pakai yang Jepang ya, kan yang ori, yang punya Jupiter MX ya. Dia agak kecil ya, kalau punya Supra tuh agak besar. Kalau MX terus Mio tuh sama ya. Oke, setelah itu kita langsung setel remnya ya. Kita kasih dulu minyak remnya. Oke, udah saya kasih minyak rem. Nah, setelah itu kita cek dulu ya teman-teman. Kita rem dulu pelan. Ya agak cepet nggak apa-apa ya. Nah, itu ada gelembung-gelembung anginnya nggak? Kalau dia nggak ada berarti nggak mompa ya. Nah, ini ada ya, kelihatan ya teman-teman. Tuh, berarti dia mau memompa. Oke, jadi dia minyak remnya tuh masuk ke dalam selang, turun ke bawah. Nah, berarti dia masuk. Berarti sentral remnya atau master remnya itu berfungsi dengan normal atau memompa dengan normal. Oke, kita cara setelahnya kita tekan ya, tekan yang cepet. Setelah agak tekannya kita pompanya itu banyak, terus kita tekan aja bagian handle remnya, kita tekan aja ya, jangan kita lepas. Setelah itu kita kendorin bagian baut nempelnya ya, baut nempelnya kita kendorin terus sampai dia keluar olinya. Itu biasanya keluar bersama dengan angin, karena ini untuk membuang angin ya di bagian bawah biar dia remnya berfungsi maksimal dan gak ada anginnya. Oke, udah saya pokoknya kayak gitu terus ya teman-teman. Saya setelnya kayak gitu. Kalau belum keras kita terus kayak gitu ya. Kita pompa terus kita tekan aja, terus kita kendorin bagian bawah, kencengin lagi, kayak gitu terus ya pokoknya kayak tadi ya. Cara setelnya kayak gitu sampai dia keras. Setelah berasa ada keras berarti udah ngerem dengan normal ya. Oke, lanjut kita langsung ini mau saya pasangin semua, kita tes. Oke teman-teman, ini udah saya pasang semua. Saya cepetin ya teman-teman karena nanti durasinya kepanjangan. Oke, langsung saya mau cek, saya mau coba tes remnya. Oke, saya mau tes remnya. Oke, bagus ya, dan normal ya. Oke, jadi remnya berfungsi normal lagi ya, dan insya Allah awet. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu